Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi WLAN pada mikrotik ya. Nah, sebelum masuk ke materi dan praktik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan apersepsi. Yang pertama, pengalaman penggunaan WiFi di rumah atau di sekolah. Biasanya menggunakan WiFi? Di rumah sudah ada WiFi-nya? Sudah. Kira-kira berapa kecepatannya? 20 ada. Kemudian, kalau WiFi itu berarti nyambungnya kan ke router. Tahu bagaimana router bisa memancarkan sinyal WiFi? Oh, belum tahu ya. Kemudian, apa yang terjadi jika WiFi tidak dikonfigurasi dengan benar? Kira-kira apa? Tidak connect. Oke. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai WLAN sampai terkoneksi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan fungsi WLAN pada mikrotik, kemudian melakukan konfigurasi dasar, ada SSID, security profile dan frekuensi, dan yang ketiga menguji koneksi WLAN menggunakan perangkat HP bisa PC atau laptop. WLAN merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. Merupakan jaringan lokal nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, HP, atau IoT terhubung ke router tanpa menggunakan kabel. Berarti menggunakan gelombang apa? Radio bisa. Kemudian pada mikrotik, WLAN dikontrol melalui interface wireless yang dapat diatur modenya, channel, SSID, dan keamanannya. Terdapat beberapa fungsi WLAN, di antaranya menyediakan akses internet tanpa kabel atau WiFi, kemudian menghubungkan berbagai perangkat secara cepat dan fleksibel. Yang ketiga menjadi titik akses atau access point dalam jaringan sekolah maupun di kantor. Yang keempat sebagai alternatif jaringan ketika kabelan tidak tersedia. Ada 4 komponen utama di dalam WLAN. Yang pertama ada interface WLAN. Digunakan sebagai tempat konfigurasi fisik radio WiFi. Statusnya harus enable atau aktif. Kalau disable berarti tidak akan nyala WiFi-nya. Kemudian ada SSID, singkatan dari Service Set Identifier. Merupakan nama WiFi yang akan muncul pada perangkat. Biasanya kan di perangkat ada nama WiFi-nya kan, misal SMK 1 Kejepong, berarti itu termasuk SSID-nya. Kemudian ada mode wireless-nya. Mode menentukan fungsi perangkat seperti AP bridge. AP itu access point, station, bridge, dan sebagainya. Yang keempat ada security profile, mengatur keamanan WiFi seperti jenis enkripsi. Ada WPA2, PSK, password WiFi, authentication, tipe, dan sebagainya. Nah, ini beberapa script yang digunakan di mikrotik. Yang pertama ada mengaktifkan interface WLAN. Kemudian mengatur mode dan SSID. Masuk ke interface wireless, kemudian di double klik nanti WLAN satunya, ubah modenya jadi AP bridge. Biasanya modenya itu akan otomatis station, nanti dirubah jadi AP bridge. Kemudian SSID-nya, ini contohnya SMK strip TJKT. Kemudian ada mengatur security profile atau password WiFi-nya. Itu nanti masuk ke interface di wireless, kemudian pilih yang security profile-nya, di autentifikasi tipenya dirubah jadi dinamik, nanti di checklist yang WPA2 dan masukkan passwordnya. Ini contohnya SMKTKJ 123. Biasanya itu minimal 8 karakter. Nah, kemudian setelah melakukan konfigurasi di mikrotik, nanti bisa pengujiannya menggunakan HP, laptop, atau PC, nanti dicari SSID-nya. Contohnya SMK TJKT. Kemudian masukkan passwordnya dan cek apakah
HAP atau PC mendapatkan IP. Sampai sini ada ditanyakan? Belum. Berarti sekarang kita praktekkan di mikrotik. Ini ya, sudah buka semua mikrotiknya? Sudah. Yang pertama, kemarin kan terakhir sudah IP ya. Kita memasukkan IP-nya berarti sudah Ether 1 langsung disetting dinamis biar dapat IP langsung dari ISP. Kemudian kita tambahkan dulu. Ini kalian ikuti langkah yang saya ya. Di plus addressnya ketikkan 192.168.10.1/24. Masuknya Ether berapa? 2 kan yang ke PC. Kemudian di oke. Karena kita akan membuat WLAN berarti ditambah lagi satu lagi diklik. Masukkan addressnya 192.168. Tadi kan sudah 10. Ini contohnya 20.1/24 ya. Interface-nya berarti WLAN 1. Di oke. Kenapa masih merah? Karena belum ada yang terkoneksi. Di sini ya. Kemudian setelah atur IP-nya, masuk ke DHCP server. Masuk ke DHCP setup. Interface-nya kita setting ke Ether 2 dulu. Diklik Ether 2 sudah. Kemudian di next sampai terakhir. Nah, sampai tulisan setup has complete successful. Sudah? Kemudian ditambah lagi interface-nya WLAN 1. Kemudian di next sampai terakhir. Nah, seperti ini. Sudah? Sudah. Setelah itu kita setting ke wireless. Sudah dibuka wireless di bagian wireless. Tampilannya sama ya? Sama. Ini kan masih disable ya, masih mati. Tinggal diklik, kemudian di checklist. Ini ya, sudah sama? Sudah. Sebelum mengatur di WLAN-nya ini, kita ke bagian security profile-nya. Diklik, kemudian ditambahkan. Namanya, contohnya, ini password, gitu. Ya. Modenya dirubah jadi dynamic case. Agar autentifikasinya ini aktif. Kemudian pilih yang WPA PSK sama WPA 2 PSK. Masukkan passwordnya. Tadi SMK TJKT 1, 2, 3. Harus sama ya. SMK TJKT 1, 2, 3. Kemudian kita kembali ke WiFi interface lagi, diklik. WLAN-nya ini di double klik, kan keluar seperti ini, sama? Di bagian modenya dirubah jadi AP grid. Sudah? Kemudian SSID-nya ditulis, diubah jadi SMK strip TJ KT. SMK strip TJKT. Sudah? Di security profile-nya dirubah yang password atau sesuai dengan nama yang kalian buat tadi. Sudah? Oke. Kemudian jangan lupa diklik IP firewall-nya. Sudah di IP firewall? Di bagian NAT sebelah filter rules ditambah yang general dulu ya. Chain-nya tetap search NAT, SRC NAT. Kemudian output-nya berarti Ether 1 yang internet. Kemudian action-nya dirubah jadi mass query. Kalau sudah dicoba di HP, HP-nya dinyalakan WiFi-nya.
Kira-kira WiFi yang kalian buat barusan sudah masuk ke dalam sini atau belum? Ini kalau saya ada SMK TJKT. Jadi ada? Terus nanti masukkan passwordnya. Passwordnya berarti SMK TJKT 1, 2, 3. Nah, ini langsung dapat terkoneksi. Jadi, bisa buka Google-nya, internetnya jadi? Jadi. Kalian coba praktik mandiri. Yang pertama itu, konfigurasinya, SSID-nya dirubah menjadi kelas, strip, TJKT, strip, nama kalian masing-masing. Passwordnya misal kelas 1, 2, 3, 4. Kemudian memakai mode AP Bridge, channel width-nya 20 MHz, dan security-nya WPA 2 PSK. Nanti baru diuji menggunakan HP masing-masing dengan cara cek apakah SSD sudah muncul, kemudian hubungkan HP ke WiFi, dan tes menggunakan speed testnya. Ya, silakan dicoba. Jangan lupa yang channel width-nya diatur jadi 20 MHz ya. Di bagian yang wireless-nya. Sudah ada? Sudah. Nah, coba dimasukkan. Gimana? Ini pakai apa, Bu? Itu bebas. Yang penting minimal 8. Itu contohnya kan kelas 1, 2, 3, 4. Yang sudah jadi berarti ini bertiga. Sudah ada koneksinya? Sudah. Terus ditambah lagi, nggak apa-apa. Ya boleh dicoba juga speed testnya menggunakan PC. Ya. Mas Gueret. Ini diganti dulu Mas Gueret. Terus yang ya. Outnya yang ini. Nah, itu. Nah, sudah coba. Di oke. Terus di HP coba. Sudah paham semua ya berarti ya? Kalau misal praktek sendiri lagi bisa? Bisa. Oh, bisa. Berarti untuk praktek yang hari ini kita cukupkan dulu ya. Ibu. Kira-kira dari praktek ini kalian belajar apa saja tadi? Iya, mikrotik yang apa? Konfigurasi apa? Jaringan WLAN. WLAN singkatan dari wireless local area network. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Kemudian bagian yang paling mudah yang apa kira-kira? Buat password WiFi, oke. Kemudian fungsi security profile buat apa ya? Setting kata sandi atau password ya. Berarti kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu WLAN harus diaktifkan dan diset menggunakan AP station, AP bridge ya. Kalau station nanti nggak bisa terkoneksi. Kemudian SSID merupakan identifikasi nama WiFi-nya. Kemudian yang WPA 2 PSK digunakan untuk mengatur keamanannya. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya berarti kita akan membahas tentang hotspot. Itu kan tadi baru connect ke WiFi-nya. Berarti selanjutnya kita akan belajar hotspot secara sederhana menggunakan mikrotik. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Berarti saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Sama-sama.